kalau saya kadang sedang nonton Indonesia, saya posting, kadang banyak yang komen tuh teman-teman di sini tuh. Ah, saya juga lagi nonton, saya juga nonton menang-menang ya gitu-gitu. Mereka dukung juga kita, Mas. Mereka dukung gitu. Ya karena punya kisah yang berbeda ya, mungkin in Belanda dan Indonesia. Jadi secara supporting mereka juga dukung gitu. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pecinta sepak bola paling fanatik di dunia. Hampir di setiap negara pasti ada supporter timnas Indonesia, apalagi di Belanda nih yang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Lalu gimana kisah pendukung timnas Indonesia dari negeri kincir angin? Nah, ini kita udah kedatangan langsung bintang tamu, ada Mas Ahmad Sapoan WNI yang tinggal di Belanda. Oke, Mas Apo boleh diceritain nggak nih tinggal di Belanda dari kapan sih, Mas? Saya tinggal di Belanda itu, Mas Emir, sejak 2 tahun yang lalu. Jadi sejak 2 tahun yang lalu itu saya ngikutin program pemerintah dari Kementerian Kesehatan, Mas Emir, eh, untuk jadi perawat tentunya, jadi belajar dan kerja gitu, Mas Emir. Jadi Oke. kalau di Belanda itu, Mas Emir, kalau kita visanya sebagai pelajar maka kita bisa kerja 16 jam. Nah, itu yang saya lakukan sebagai perawat di sini, kerja 16 jam. Jadi belajar, studi dan kerja itu rutinitas saya di sini. Jadi awalnya untuk belajar dan sambil kerja berarti, Mas. Persis. Oke, ini berarti ini masih ada program belajarnya apa udah cuman kerja aja, Mas, di sana? Eh, Masih selama, karena apa namanya, visa saya berlaku itu, Mas Emir, selama 5 tahun. Jadi saya masih tetap sesuai dengan visa saya begitu. Oke. Dan juga di sana di kota mana, Mas? Saya kebetulan ini di kota kecil namanya Sittard, tapi Oke. didekatkan sama Maastricht, namanya kota kota, kota gedenya itu namanya Maastricht. Sittard itu apa namanya, kota kecil lah begitu. Itu ada tim bolanya tuh apa, Mas, kalau di kota itu? Itu menarik tuh kan, namanya Sittard ya, Fortuna Sittard namanya klub Oke, yang Fortuna. bermain di Eredivisie. Sebenarnya klub-klub kecil banyak, Mas Emir. Ya, Banyak banget tuh. Di Kelin ada, di Sitat ada, di Maastrichtnya juga ada. Cuman yang mengikuti kompetisi tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie itu, yang di sini itu adalah Fortuna Sittard. Tempat dulu dipinjamkannya Ragnar Mar. Orad dulu. Oke, berarti emang Mas Apo nih eh, selain kerja, Mas Apo juga menyukai sepak bola ya, Mas ya? Ya, hiburan kita sebagai yang suka sepak bola, Mas Emir, nonton bola, nonton Eredivisie di Bola. stadion. Ada persamaan atau perbedaan yang signifikan nggak, Mas? Bola Belanda sama bola Indonesia? eh Persamaannya ya sama aja mungkin ya, kita nonton bola biasa. Cuman perbedaan yang signifikan menurut saya adalah fasilitasnya kayaknya, Mas. Di sini Fasilitas ya? setiap kampung itu ada fasilitas bola gitu yang kita bisa akses. Terus setiap kampung itu juga ada klub. Dan klubnya itu ada SSB-nya lah kalau kita ya, SSB-nya. Dan setiap SSB itu punya lapangan itu bukan hanya satu, Mas. Jadi lengkap gitu. Lapangan latihan, lapangan tempat bermainnya gitu. Dan liganya juga berjalan, Mas. Kebetulan juga kan saya apa namanya, orang-orang Indonesia juga punya anak yang sering main bola, sering aku tonton juga di sana gitu. Dan liganya itu bisa kita pantau, bukan hanya sekedar liga ecek-ecek gitu loh, Mas. Kalau di Ya. sini. Jadi liganya itu memang benar-benar berjalan, bisa kita pantau di online. Jadi ya, dia punya aplikasi, di setiap regio daerahnya itu ada liganya gitu. Dari kecil sampai yang dewasa ada liganya begitu. Oke, Sampai berarti emang secara apa ya? Secara piramida sepak bola dari grassroots dari infrastruktur tuh emang berasa banget ya, Mas ya, bedanya di Belanda berasa sama banget, Indonesia ya. berasa banget. Aku pernah jalan-jalan, Mas Emir. Pernah jalan-jalan, ada anak kecil.
yang main bola ini nih SSB nih dekat dekat rumah nih dekat SSB, dia main bola itu cuma pakai tangan dulu gitu, masih masih kecil tuh. Oke. Ya ini main bola apa main bola tangan gitu, ternyata setelah saya tanya ngobrol dikit, nah umur umur segitu itu nggak boleh buat tenang bola, cukup pakai Hmm, tangan aja dulu gitu. Memang itu apa namanya, ada buat pengenalan ya, buat pengenalan ke anak-anak ya. iya, memang ada tahapannya gitu. Mereka hanya kerja tim pakai tangan gitu sampai dengan umur segini dia pakai kaki, umur kayak kayak begitu. Jadi jelas banget gitu, bagus banget. Jadi emang Eh, udah dari kecil banget tuh udah dikenalin ya sama bola, walaupun mungkin emang belum diajarin mainnya gitu kan. betul betul Tapi kalau ngomongin tadi kan tim lokalnya berarti Fortuna ya, Mas ya, tim tim gedenya ya. betul Fortuna Kalau Sitat. di era divisi ada tim favorit lain nggak? Atau ini sesuai kota tinggal Fortuna? Eh, yang sering kita tonton ya Fortuna Sitat ya karena yang dekat ya. Cuman Oke. kalau karena kita orang Indonesia, jadi lebih semangatnya nonton kalau ada pemain timnas yang ada di tim itu. Benar. Jadi Apalagi udah ya banyak ya pemain-pemain kita sekarang ya di Liga Belanda. banyak banyak. Jadi kalau apa jadi kan kita sering bawa bendera itu Mas. Kalau nonton tuh jadi buah bibir terus kita jadi di Belanda ini kalau kita nonton tuh setiap nonton bawa bawa bendera, setiap nonton bawa bendera. Padahal yang didukung cuma satu orang aja, tapi ya seru aja dan banyak gitu kan, banyak tim. Ya banyak berapa ya? Lima, empat, Iya. ya banyak ya Jadi di divisi. jadi emang jadi asal ada pemain Indonesianya dukung-dukung aja Mas ya sebenarnya ya. Dukung-dukung Betul. aja. Ya Nah, tetapi eh, Fortuna Sittard yang sering saya tonton karena dekat rumah. itu klub klub lokalnya di Belanda buat Mas Apo ya, Ya, Fortuna ya. betul. Nah, ini nah kan kita sekarang kalau ngelihat tren di timnas nih Mas, kita ngomongin timnas tadi kan udah banyak pemain timnas yang main di Belanda juga sekarang dan banyak pemain diaspora dari Belanda juga nih Mas. Betul. Nah, itu tanggapan dari teman-teman atau kenalan Mas Sapo di sana ngelihat ini tanggapannya gimana tuh Mas? Eh, itu sebenarnya kalau pemain Belanda yang membela negara lain atau negara tempat asalnya gitu, nah kakek nenek orang tuanya itu sebenarnya tidak tabu di sini Mas, karena banyak Oke. juga di sini orang Maroko, orang Turki yang gede di sini, yang besar di sini gitu. Sebenarnya yang kita lakukan ini adalah termasuk Indonesia lakukannya termasuk telat gitu. Karena Maroko itu jauh sebelum sebelum ini Maroko, Turki, karena orang banyak Maroko, banyak orang Turki di Belanda. Jadi jauh sebelum itu mereka sudah lakukan. Jadi mereka ya udah biasa aja gitu. Karena apa namanya? Aku pernah nanya spesifik kan, ini kita sekarang punya apa namanya? eh punya pemain timnas yang mahir bermain di Liga Belanda. Oh iya katanya. Memang dia dari Indonesia apa dari Belanda? Dari Belanda. Oh ya, biasa sih di sini katanya. Dari Maroko banyak kayak gitu. Dari Turki juga banyak kayak kayak begitu, Mas. Jadi mereka tanggapannya kayak emang itu happens ya in football emang hal kayak gini tuh emang umum dan yang dilakukan Indonesia tuh istilahnya nggak ada salahnya sama sekali ya Mas ya. Gak ada. Cuman dalam hal kan kita juga sering dengar tuh, Mas. eh, ada legend-legend sepak bola yang ya bukan legend lah, maksudnya yang kadang mengerti sepak bola, tetapi pemain andalan mereka kayak Miss Hilgers, Mas. Kan ini Ya, Miss Hilgers ini main mahal nih, yang ya. diproyeksikan menjadi back back penerusnya Van Dijk gitu, Virgil van Dijk. Nah itu yang disayangkan mengambil Indonesia gitu. Hanya itu saja yang agak beredar dulu waktu Miss Hilgers pindah gitu. Sayang Oke. yang Berarti ambilnya. teman-teman atau media Belanda menyayangkan Miss Hilgers ya. Em, Ya betul, jadi membela. menyayangkan Miss. Oke, itu menarik sih karena emang Hilgers secara jam terbang emang ini ya udah grade-nya paling tinggi mungkin karena lawannya mainnya dia main di Europa League dan main reguler juga. Iya sih, wajar sih. Jadi kalau mungkin media atau publik Belanda lumayan kehilangan Betul. nih sama Katanya, Hilgers. ya katanya dia back yang bermain sangat modern begitu. Jadi Ya, ya walaupun memang kan kadang orang Belanda itu kadang mengerti ya, mereka menganalisa sendiri gitu. Kadang mereka bilang eh, dia
dia menyayangkan hanya saja dimengerti kenapa Miss Hilgers gitu karena umur Van Dijk masih walaupun udah segitu tapi tetap masih prima gitu. Jadi ya begitu disayangkan aja. Cuman mengiyakan juga karena peluangnya juga kecil gitu. Kalau Pelopesi sama Dean James kan main di Eredivisie tuh dan keturunan Belanda. Kalau itu ada reaksi juga nggak dari teman-teman di sana? Karena sudah anu Mas ya, kalau apa namanya ini kan udah lama nih. Jadi berapa pemain eh, timnas yang di bawah dulu pada saat kelompok umur main di timnas Belanda sudah banyak yang pindah ke Indonesia. Jadi sekarang sudah sudah menjadi hal biasa aja. Cuman nggak kayak awal-awal tuh rame Mas gitu. Sekarang mah cuman salah satu dua media yang apa namanya ngepost yang memberitakan tentang itu gitu. Nggak terlalu rame. Cuman satu dua media yang menyampaikan bahwa oh ini lagi nih yang diambil Indonesia begitu. Ini Nah, mungkin aja sempet rame itu ini ya Mas ya, penunjukan Patrick Kluivert, Alex Pastur sama tim kepelatihannya ya. Itu di media sana emang lumayan menyita perhatian gak sih? sangat sangat menyita perhatian. Itu karena saya aja taunya itu mas sehari sebelum di sini malah kan Oke. beritanya malah di sini ya gagak itu hari Senin diumumkan di Indonesia terus hari Minggunya udah aku dapat banyak media media Belanda yang memberitakan itu gitu. Mungkin karena eh, sudah disusun dengan ada pemain Michael Kers yang cukup menyita perhatian, ditambah lagi, oh ini apa namanya pemain legend diambil oleh Indonesia gitu, dan misi yang apalagi misi yang diambil oleh siapa namanya Patrick Kluivert waktu itu adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia dan cukup ramai waktu itu di sini. Dan Alex Pastur juga eh, dia pelatih yang cukup dikenal juga ya di Belanda dan Eredivisie ya. Dan itu juga menyita perhatian juga ya selain Kluivert, Pastur ini ya. Ya, dan lucunya Mas, sebenarnya eh ya nggak lucu sih. Maksud saya adalah Patrick Kluivert yang kan Patrick semua orang tahu nih Patrick Kluivert itu adalah pemain yang legend gitu. Tidak tidak legend dalam kepelatihan. Mereka orang-orang Belanda ini orang media terutama komentarnya itu mereka mengerti kenapa membawa dua asisten itu yaitu apa siapa Pastor, Pastur Alex sama Pastor, Langzat ya. ya orang mengerti di sini karena memang dua itu terutama Alex Pastor yang mereka yang ahli dalam strategi begitu. Jadi eh, sudah mengerti sebenarnya mungkin dalam otak permainan nanti mungkin Alex Pastor yang Ya, apa namanya yang menangani itu sebagai analisisnya nanti sebagai role model atau public apa istilahnya ya. yang megang ruang gantinya gitu ya. Betul, betul. Malah malah dia yang lebih beken, Mas. Alex Pastur itu karena dia yang sering membawa apa namanya tim-tim Si hmm, dia historinya lumayan oke juga di itu ya, kepelatihan malah ya. beberapa ini mas saya punya majalah ya dia Wih, dia dideretkan sama pelatih-pelatih Arne Slot oke. di Arne Alex Slot. Pastur. Oke, Alex Alex Pastur. Pastur. Berarti emang Alex Pastur nih patut diperhitungkan ya masuk ke tim pelatihan timnas ya. Betul. Jadi eh, kata orang yang kata pengamat-pengamat yang bilang apa namanya seorang Sintayong digantikan oleh tiga orang pelatih itu masuk akal itu Mas. Oke. BTW Mas, mau nanya dikit sih kan Mas Sapo udah lumayan lama nih di Belanda ya. Tadi cara spelling Kluivert yang bener gimana sih Mas? Kalau di sini kan ada Kluivert, ada Kluivert. Kalau di Belanda gimana sih Mas yang bener? Juga kurangan Kluivert, Kluivert, Oh, Kluivert, Kluivert. Oh, Kluivert. Kluivert ya kayak gitu. Aku juga kurang kurang fasih juga Mas. Oh gitu. Kluivert ya Mas ya. Oke. Itu mau nanya tadi tentang majalah itu Mas. Itu eh, terbitnya kapan tuh Mas? Majalah yang tadi Mas Yang Sapo. persis ini terbit Desember tahun kemarin. Oke, itu isinya Ah, apa aja, Mas? Isi ini isinya majalahnya. eh ini terkait dengan apa namanya pelat.
ini kecermelangan dari Ernest Lot dan ini kalau spesifik masalah Alex Pastur, dia itu membahas tentang dia dia itu salah satu analisis apa namanya pengamat bola yang punya analisis bagus gitu. Selain punya background kepelatihan yang bagus, dia juga mempunyai analisis yang bagus dalam sepak bola. Kayak gitu. Oke. Emang berarti Alex Pastor ini diperhitungkan banget ya sama orang-orang Belanda ya. Terus kemarin ngeliat juga di Instagram Mas Sapo ketemu langsung sama beberapa pemain timnas kita di Belanda dan juga Alex Pastur. Nah itu proses terjadinya gimana sih Mas? Dan perasaannya bisa ketemu langsung tuh gimana Mas? Perasaan seneng banget itu Mas. Karena aku pernah baca ini profilnya Alex Pastor. Jadi sebenarnya aku pengen ketemu banget gitu. Semalah kita memetakan Mas mana pertandingan yang kiranya didatangi oleh mereka gitu. Pelatih-pelatih ini gitu. Dan waktu itu dia di pertandingan apa Mas si Pastur? Kita ketemunya itu pada saat pertandingan FC Twente lawan Nijmegen. Oke. Yaitu FC Twente itu klubnya Juga Missilhurst dan Nijmegen klubnya itu siapa? dong ya. Kevin Verdonk ya. Dan Oke. itu Mas, apa namanya? Prosesnya kita nyampe sana itu sebenarnya saya itu tinggal di Belanda Selatan yang saya bilang tadi ya, di dekat Maastrichtnya gitu. Kita pergi ke SGD namanya. SGD itu adalah klub FC Twente tempat tempat Missilhurst main dan itu 3 jam setengah dari sini. Jauh banget. Jauh banget. Ya, emang effort kita dan teman kita kan ada kita punya teman ya di sini ya apa namanya jaringan jaringan lah. Kita perkumpulan lah yang suka nonton timnas gitu. Teman-temanku bukan hanya dari yang jauh, ada juga dari Jerman datang hanya untuk nonton pertandingan itu gitu. Jadi jiwa nasionalismenya itu teman-temannya agak tinggi banget gitu walaupun diaspora yang katanya pernah dinyinyirin waktu itu. Katanya kalau keluar dari Indonesia nasionalisme kurang kayaknya enggak lah. Ini mereka juga punya nasionalisme tinggi gitu. Jadi Itu Mas. reaksi mereka gimana tuh Mas pas ketemu sama bisa ditemuin sama Mas Sapo sama fans-fans dari Indonesia? Eh, jadi kita waktu itu nonton apa namanya? Nonton pertandingannya. Setelah pertandingan kita tunggu. Kebetulan waktu itu Michel Gras nggak main karena cedera habis main di Europa League. Jadi dia agak cepat waktu dia keluar Michel Gras. Nah, kita ketemu pertama Michel Hers, terus Kevin Verdonk, habis itu baru ketemu sama Alex Pastur. Dan ya ngobrol-ngobrol kecil lah begitu sama ketiganya dan mereka kan agak luang waktu itu jadi nggak terlalu rame, nggak kayak di Indonesia diserbu sama fans. Kita agak luang ngobrol sedikit-sedikit begitu. Itu Senang berarti banget. nunggu di ini ya di kayak apa tempat keluar pemain abis abis tanding ya Mas ya? Betul. Kalau yang tuan rumah biasanya keluarnya lewat main main anunya apa keluar Iya. utamanya. Kalau biasanya yang away biasanya keluar di khusus dia gitu. Oke. Jadi mereka pas ketemu fans-fans dari Indonesia terbuka banget ya Mas ya? Senang banget pasti ya? Sangat sangat ya nanya-nanya kadang dia nanya kadang gimana gitu. Gimana nyampe sini gitu-gitu. Oke, humble humble baik-baik semua ya. Betul. Betul Dan Mas. selain ketemu Alex Pastur, ketemu Miss Hilgers, Mas Sapo juga nonton pertandingan antara timnas putri lawan Belanda ya di stadion langsung bahkan. Itu Ya, pertandingannya emang timnas kita dibantai ya, tapi atmosfernya gimana sih Mas di stadion saat itu? kita yang diketawain malah Mas waktu itu. Itu juga sebenarnya jauh juga Mas. Itu saya 3 jam lebih pokoknya ke sana itu. Karena stadion yang dipakai waktu itu nggak di Amsterdam, nggak di anu, tapi di kampung gitu. Nah itu kita nyampe sana pertama itu saya nggak kenal Mas, saya nggak terlalu banyak kenal gitu. Saya berempat kalau nggak salah dari sini. Terus di sana ketemu sama teman-teman yang dari Indonesia karena waktu itu saya pakai sini dan duduk di depan dan saya taruh bendera di sana kayak kayak jadi ultrasnya deh gitu di satu satu sisi gitu. Nah pada saat 15 menit berlangsung pertandingan
teman-teman yang di Indonesia yang mau bernyanyi itu pada ngumpul di tempat saya karena dekat gitu. Nah, di sana atmosfernya, wah kita nyanyi nggak henti-henti walaupun 1-0, 2-0 sampai 15-0 waktu itu nyanyi tanpa henti sampai apa namanya? Mereka kadang ngerti juga kan. Aku juga sempat diwawancari oleh media di sini apa namanya? NOS namanya. No sportnya aku ceritain bahwa kita nggak punya di Indonesia itu nggak punya apa namanya liga di sana jadi wajar gitu di sini memang kita nggak harapkan menang dan sebagainya kita cuman cari pengalaman gitu bicara main jadi di karena saya dibilang begitu dan teman-teman juga sudah 5-0 tetap aja semangat ya udah mereka juga ketawa-ketawa ngeliat kita dukung kita begitu seru Emang, aja mas itu pengalaman banget sih ya, apalagi buat timnas putri kita tuh, Mas. Dan betul tadi kan Mas Sapo bilang udah nonton ketemu Pastur, travelnya jauh banget. Tadi nonton timnas putri juga jauh banget. Nah itu emang betul. karena Mas ini emang dasarnya fans sepak bola yang mau away gitu, mental away, atau karena demi timnas Indonesia, Mas? Eh, saya sebenarnya demi timnas saja, Mas. Di Kalau timnas. ya, kalau nonton untuk senang-senang, merasa ngambil dekat aja gitu, ngambil Fortuna Sittard gitu. Tapi karena timnas main, ya udah kita apa namanya pemain timnas yang ada di sana ya pengen juga kita untuk dukung, support langsung gitu, Mas. Iya, emang demi merah putih, Mas ya. Betul, betul, Bela-belain deh 3,5 jam, berapa jam ya. betul, betul. Dan sekarang kita eh, ngomongin timnas putra lagi nih, apalagi ini hype-nya kan lagi tinggi banget nih Mas di Indonesia. Ya, ya. Kalau di Belandanya langsung Mas, kalau timnas kita main itu suasananya gimana sih Mas? Antar pendukung sesama Indonesia ini, orang-orang Indonesia. Sejak banyak pemain timnas Indonesia yang main di Eredivisie, kan apa namanya? Media salah satu TV Belanda itu menyiarkan kualifikasi Piala Dunia khusus untuk Indonesia. Ada siarannya, Mas. Oke. ESPN-nya Belanda itu menyiarkan itu untuk Hmm. menyaksikan Indonesia gitu. Jadi kalau saya kadang sedang nonton eh, apa namanya Indonesia, saya posting kadang banyak yang komen tuh teman-teman di sini tuh ah saya juga lagi nonton saya juga nonton menang-menang ya gitu-gitu mereka dukung juga kita mas mereka dukung gitu ya karena punya kisah yang berbeda ya mungkin in Belanda dan Indonesia jadi secara supporting mereka juga dukung gitu terus terkait dengan nonton bareng kadang aku juga pergi ke rumah teman untuk nonton supaya nggak teriak-teriak sendiri supaya apa namanya vibe-nya juga dapet gitu. Tapi komunitas supporternya ada Mas di sana. Komunitas supporter timnas. Kita belum terorganisir dengan bagus sih, cuman ada beberapa teman-teman yang sering nonton laganya pemain-pemain timnas. Ada kita punya grup WA-nya juga ada. Oke, tapi emang belum mungkin belum belum matang aja ya, belum belum jalan Belum, ya. betul belum. Oke. Tadi ngomongin juga timnas kualifikasi bahkan ditayangin di sana. Ya kan Mas, Ya. nontonnya jadi udah lebih gampang ya. Kalau menurut Mas Sapo nih peluang kita untuk lolos ke 2026 gimana Mas? Eh, ya mudah-mudahan lebih 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 gede ya kan tujuannya daripada federasi untuk mengganti pelatih sebenarnya untuk meningkatkan probabilitas itu sebenarnya ya. Ya, saya sih kenapa nggak tahu ya. Saya yakin aja kayaknya bisa nih gitu. Apalagi setelah kita menang main 2-0 lawan Arab Saudi, bisa kayaknya lebih 50% kayaknya bisa nih kita lolos lolos Piala Dunia. Baik langsung kayaknya bisa deh. lima Langsung puluh pun bisa ya menurut Mas Sapo ya. Ya menurutku bisa lah dengan perbaikan Alex Baxter ada dengan ya optimis aja. Ya, ya sempat kecewa dengan berhentinya Sintayong, tetapi ya kita harus looking forward ya. Kita harus lihat ke depan. Jadi menurut saya bisa kayaknya nih, gitu. Bisa Bisa ya. 60-70% kayaknya bisa lolos nih, Oke, gitu Mas. menarik, menarik. Karena emang orang-orang di sini pun mayoritas yakin bahkan ya kita lolos juga ke 2026. Kalau ngomongin pemain favorit di timnas siapa, Mas? eh
mau bilang Michel Hers tapi dia baru chance-nya masih dikit. Aku lebih ke Verdong sih. Kan Perdo. lebih banyak Verdong ya. Michel Hers atau Perdo Verdong ya. ini dia underrated sih ya. Dia ini banget Nah, vital banget di tim kita sekarang. di sini juga tidak ada yang meragukan Verdong, Mas. Setiap minggu dipuji. Ya, baru terakhir ini jarang dipuji. Tapi 2 minggu sebelum itu dipuji terus sama media Belanda. Dia konsistensinya, cara mengambil bola, ngerebut bola di di lini pertahanan itu tidak sampai pelanggaran itu dipuji banget tuh di sini di Belanda tuh. Walaupun apa namanya mereka apa dia sudah nggak eh, baju orange lagi gitu, dia sudah merah putih, tapi tetap mereka dipuji oleh analisis-analisis yang apa namanya yang ada di Belanda. Sering Oh, masuk starting eleven Eredivisie juga toh iya dia. benar. Dia Ya, konsisten juga ya di Eredivisie ya, mainnya. betul. Kalau ngomongin pemain diaspora lagi, ada nggak pemain yang Mas Sapo harapin untuk bergabung? Mungkin selain yang tiga ini ya, mungkin kan ada banyak sebenarnya kan pemain keturunan. Ada nggak yang Mas Sapo pengen pemain ini join? eh Sebenarnya untuk aku secara pribadi ya, siapa sih yang enggak sebenarnya untuk kita punya kesebelasan yang sangat bagus, tapi kayaknya menurutku sudah cukup aja lah. Oke, Cukup ini kita cukup kita merasa sudahlah ini kita perjuangkan dulu, kita lolos gitu baru ya nanti nggak tahu lah. Maksudku nanti kalau kita tambah-tambah terus nggak berasa lagi Indonesia takutnya begitu toh. Nggak oke, apa namanya yang usaha yang dibentuk dari awal itu jadi tergabung gitu. Kurang rasanya nanti kalau banyak lagi banyak gitu. Saya nggak punya spesifik pemain yang wah kayaknya ini bisa bela timnas ya ini. Saya nggak bukan termasuk orang itu. Jadi saya pikir hal yang ada kita maksimalkan kita bisa lolos begitu Mas Emir. oke. Dan mungkin secara chemistry kan kalau pemain baru gabung, mereka harus adaptasi lagi ya. Itu yang Betul mungkin Mas. takes time buat tim dan pemainnya itu sendiri karena kasihan juga kalau dia baru gabung nggak perform taunya kan yang Betul. dihujat kan dianya juga kan jadi menurut Mas Eko itu salah satu alasan juga ya berarti ya. Iya, apalagi jangan sampai membela timnas Indonesia hanya karena vibes-nya gitu, Mas. Hanya Iya. karena fansnya, hanya karena ada iming-iming yang lain gitu. Jangan Oke. sampai begitu. Jadi saya khawatirnya begitu. Jadi apa? Ikut yang sudah ada yang punya jiwa nasionalisme tinggi itu yang kita support 100% support Mas gitu. Oke, Itu sih. kalau misal kita berhasil lolos nih Mas, eh Mas Sapo kan juga sering traveling aku lihat di IG ya Mas ya, ke selain di Belanda ke beberapa negara juga. Berarti udah siap dong ya ke Amerika ya buat WD ya. Kalau ada rezeki kita siap berangkat, Mas. Iya, Ya, kapan lagi gila. Pokoknya itu kayaknya kita nggak kebayang ya. once in a Aduh, lifetime mungkin itu juga ya. Jadi betul kalau ada betul. rezeki, aku juga mau sih Mas kan kalau ada rezeki Kata ada betul kata Rizky betul. nonton di sana. Oke, ke Betul. depannya ada kalau di dekat-dekat nih mungkin ada pertandingan apa nih Mas yang mau ditonton untuk mungkin hunting pemain diaspora buat foto-foto bareng mungkin? Dalam waktu dekat kan ini tinggal satu kali lagi mana aja. Ya. Tinggal satu kali main tuh Eredivisie tanggal 16 kayaknya baru tanggal 16 mereka terbang ke Indonesia. Yang terdekat saya skip dulu, tapi kami sudah teman-teman sudah ngobrol tuh sama teman-teman, kita mencoba untuk traveling ke Belgia dekat-dekat kota Oh, sini untuk menonton Sien Patinama atau siapa yang dekat-dekat pemain yang main di luar Eredivisie gitu. Kita mencoba untuk itu, tapi nggak dalam waktu dekat, mungkin setelah Lebaran begitu. oke, berarti Yang nextnya mana? udah mau yang di luar era divisi Mas ya? Betul, kita mencoba untuk itu. Tapi yang kita sama-sama tunggu sangat ini adalah tanggal 25 tuh melawan Bahrain. Itu yang kita tunggu kalau hasilnya bagus, hah bisa lah. Ini Oke, kalau begitu, thank you Mas Sapo udah hadir di Akurasi TV. Sukses terus untuk karirnya di Belanda dan maka program-program tadi. Semoga bisa ketemu banyak pemain diaspora kita juga di sana dan juga mungkin untuk komunitas di sana mungkin bisa hidup lagi, jadi bisa ngada-ngadain nobar ya Mas ya di sana. Oke, kalau begitu, gue Emir pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.